Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Assalamualaikum. Ayo kita bikin ayam goreng telur untuk keluarga tersayang di rumah. Nah, untuk ayam yang Umi pakai ini adalah ayam broiler ukuran 900 sampai 1 kilogram. Ini boleh potong 8, boleh potong 10 atau 12 bebas ya. Terus kemudian ini ada bahan-bahan untuk bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas dan kunyit. Nah, ini semua kita blender aja. Nah, kalau di sini Umi maunya blender yang halus banget dan karena ini blendernya nggak bisa kalau nggak dipakein minyak atau air, jadi di sini kita pakein minyak sedikit. Nih, jadi setelah dipakein minyak, terus kemudian kita blender halus. Nah, di sini ada ketumbar bubuk, terus ada lada bubuk sama ada garam. Jadi kita akan pakai tambahan itu dan ada telur. Nah, di sini tuh Umi pakai telurnya dua ya. Jadi di sini gambarnya cuma satu, tapi Umi pakainya dua. Nah, step yang pertama ini bumbunya nih kita masukin dulu nih si bumbu halus yang tadi sudah kita halusin pakai minyak ya. Nah, kalau misalnya kalian mau stok si bumbunya ini juga bisa ya. Jadi kalian stok aja bumbunya ini di freezer udah per ukuran satu satu ayam. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin tuh udah tinggal cemplung-cemplung aja, nggak perlu ribet ngeblender-blender lagi. Nah, ini ayamnya kita masukin. Di sini Umi ayamnya tuh yang potongnya tuh potong 8. Nah, terus kita masukin tuh tadi garam, lada bubuk sama ketumbar bubuknya. Nah, kalau udah ini kita aduk-aduk dulu baru kemudian akan kita masak. Nah, ini kalau misalnya kalian mau biar lebih apa namanya ngeresep nih, bisa kalian remes-remes dulu nih si ayamnya pakai bumbunya terus kalian diemin dulu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, baru kemudian kalian tambahin si air ini. Oh ya, ini tuh sebenarnya resepnya tuh resepnya dari Uni Ica Irawan. Jadi di IG-nya tuh ada. Nah, di sini tuh Umi nge-recook lagi, ngebikin ulang. Nah, ini kita panasin, udah mulai kita masak. Nah, nanti ini tuh kita bakalan tunggu sampai airnya dia tuh nyusut. Jadi kalau misalnya airnya udah nyusut, baru nanti kita akan masukin si telurnya. Nah, ini lihat ya, airnya tuh dia udah mulai nyusut. Nah, Umi masukin telurnya tuh 2 kali karena di sini tuh sisa kuahnya Umi tuh masih banyak, sedangkan ayamnya itu udah lembek ya, udah halus gitu, udah bukan lembek ya, apa ya istilahnya, udah lunak lah pokoknya. Nah, jadi ini Umi masukin telurnya tuh 2 kali. Jadi yang pertama nih Umi masukin telur yang satu dulu, terus kemudian didiemin dulu sebentar karena ini Umi sisa kuahnya banyak, sisa si apa, air sisa ungkepannya tuh banyak. Kalau misalnya kalian air sisa ungkepannya udah tinggal sedikit, kalian cukup masukin satu telur aja. Karena di sini Umi air sisa ungkepannya banyak, jadi Umi tambahinnya tuh 2 telur. Jadi Umi masak lagi sampai dia lebih nyusut. Nah, baru nanti kemudian Umi masukin lagi satu telur. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya pakai 2 telur tuh malah jadi keremesannya makin banyak gitu nggak sih? Jadi yang gurih-gurihnya itu loh dimakan pakai nasi anget aja pun enak banget. Nah, ini kan dia udah mulai nyusut lagi, jadi aku tambahin telur lagi satu. Nah, baru kemudian aku aduk-aduk kayak gini nih. Nih. Nah, kalau misalnya udah diaduk-aduk kayak gini, ini terus kemudian nih tinggal kita goreng aja. Ya, jadi ini tuh belum finish ya. Jadi ini tuh baru tahap mengungkep. Nah, habis itu tinggal kita goreng. Tapi ini bisa kalian simpan di dalam kulkas atau kalau misalnya kalian mau dibekuin nih simpan di dalam freezernya itu juga bisa. Jadi kalian tuh kalau mau goreng nanti tinggal ambil aja dari freezer. Jadi ini bisa banget buat stok makanan beku ya. Jadi kalau misalnya kita mau pagi-pagi mau bikin bekal, ini tinggal digoreng aja itu juga jadi. Nah, kita tinggal panasin si minyaknya. Terus kemudian ini kita goreng. Sebenarnya nih gorengnya tuh cukup sampai kayak dia garing aja bagian luarnya sama si kremesannya itu garing ya. Karena kan aslinya tuh dia sudah matang, sudah kita ungkap. Nah, karena ini pakai telur, jadi minyaknya itu udah pasti berbusa banget. Karena dia pakainya telur. Nah, ini karena minyaknya sangat berbusa, jadi Umi terpaksa harus mindahin si pancinya karena ini
udah mau ngeluber. Jadi kalau misalnya kalian mau goreng ini, Umi saranin kalian tuh pakailah panci yang besar, yang lega space-nya. Tuh lihat tuh, karena kalau nggak susah kayak gini nih. Jadi si buihnya itu dari telurnya itu terlalu banyak untuk menuhin wajan kalau misalnya kalian wajannya itu kecil kayak gini. Jadi, kalau saran Umi, kalau misalnya kalian mau ngegoreng, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak, nah itu kalau bisa kalian tuh pindahin wajannya pakai wajan yang lebih besar. Nih, kayak gini nih. Jadi biarpun si buih-buihnya itu banyak, tetap aman, nggak akan sampai luber-luber keluar. Dan karena ini menggunakan kunyit tadi, jadi pasti hasil gorengannya minyaknya tuh jadinya warnanya kuning ya. Nah, kalau udah selesai jangan lupa kalian pakai saringan yang halus karena biasanya tuh si kremesan-kremesan telurnya tadi itu suka nggak kelihatan kan kalau suka nggak keambil kalau pakai serokan biasa, kalau pakai saringan yang bolongnya besar-besar. Nah, kalau udah ini tinggal kita sajiin aja. Kalian bisa makan pakai sambal terasi bisa, mau pakai sambal merah bisa, mau pakai sambal ijo biar khas Padang banget juga bisa. Jadi bebas mau pakai sambal apa aja. Jangan lupa di recook ya, dan jangan lupa juga subscribe si channel baru Umi ini. Jadi ini Umi merintis lagi nih, baru dari nol lagi. Nah, jadi kalian jangan lupa subscribe dulu. Jadi support Umi dengan cara support subscribe di channel Dapur Akabila Vlog. Nah, insya Allah nanti Umi bakalan datang lagi dengan video-video baru yang lain. Karena sebenarnya ini adalah video lama yang uh, sudah pernah diupload di channel yang dulu, tapi terus di-upload ulang di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Akabila pamit.